Halo guys, balik lagi di channel Eren 12. Di video kali ini menceritakan si Eren Kang nge-push lagi. Kali ini si Eren nge-push bersama 4 temannya yang entah dari mana habitatnya. Di awal cerita ia bersama 3 temannya yang gak jelas habitatnya itu memulai kehidupan di daerah The Circuit di map Bermuda Remastered. Mereka pun berpencar mencari dan memungut 7 buah Dragon Ball yang ada di daerah tersebut untuk perlengkapan dan persiapan menguasai dunia. Kebodohan, kebegoan dan kegoblokan si Eren pun mulai kambuh, menukar senjata pun ia gak tahu dasar bego bodoh dongo goblok manusia yang satuin. Ia pun menandai senjata sekmak kali aja ada yang mau menggunakannya untuk memerangi desa Konoha. Kemudian ia lanjut memungut helm, mungkin ia pikir ada razia di depan jalan sana. Sambil kalian menonton, alangkah baiknya kalian sambil klik tombol like, comment, and subscribe itu teto. Si Eren berlarian ke sana kemari dan tertawa mencari sampah yang ada di daerah yang ia tempati memulai kehidupan. Mereka berempat pun memunguti sampah yang ada di jalan, di rumah, ataupun di bangunan lainnya. Dan si Eren dengan semangatnya memunguti glowal. Kemudian keluar rumah dan masuk rumah kembali. Emang gak jelas si manusia bodoh begok dongo goblok yang satu ini, udah dari dalam terus keluar terus masuk lagi, dasar bego. Dan teman si Eren nomor 4 pun mulai nge-lag, bisa kita lihat ada tanda tai yang tercontreng di nama dia itu. Dan si Eren menuju ke tribun untuk memungut sampah karena ia rasa di sana ada banyak botol aqua bekas, tai kucing, tai ayam, tai sapi, dan tai anjing sama tai babi. Dan sampai saat ini ia pun belum puas juga untuk memunguti segala macam sampah dan tai. Setelah berlari ke arah kiri, kemudian ke kanan, kulihat saja banyak pohon cemara, hehehe. Kemudian si manusia dongo ini berlari menuju Indomart terdekat yang ada di daerah itu, dan ia pun mengunjungi Indomart itu untuk membeli kopi, gula, gandum, Royco, Masako, terigu, dan minyak goreng. Kemudian ia melihat tas level 2 yang bisa memuat kulkas dan televisi, tapi ia dengan susah payah mengambil tas itu karena kedongoannya. Setelah belanja ia melihat sebuah tai kucing dan dengan senang dan bahagianya ia memunguti tai kucing itu. Kemudian ia pun melanjutkan pekerjaan yang gak jelas itu. Ia mencoba untuk melompati tembok dengan susah payah karena orang ini memang gak ada otak, dasar bodoh, lompat gitu aja gak bisa. Setelah susah payah menaiki tembok itu, kemudian ia turun lagi. Emang manusia ini kurang kerjaan banget, dasar dongo. Ia pun menuju ke box-box kotak berwarna kuning itu untuk membuka dan memakan isinya. Setelah membuka box-box itu, ia pun bergegas pindah dan menuju kembali masuk ke dalam daerah itu untuk memungut sampah di tempat yang ia belum kunjungi. Kenapa gak dari tadi aja bodoh ke situnya? Oh ya, kalian udah pada subrek belum? Sekalian like ya. Gak subrek gak seru karena Kiko enak tahu. Nah di sini tempat yang manusia bodoh ini belum looting, ia pun tiba di tempat itu. Pas ia melihat tai kucing, dengan susah payahnya ia memunguti, entah apa yang terjadi sehingga ia sebodoh itu. Dengan semangatnya yang tinggi ia pun terus melooting tempat itu sampai tak ada satupun barang berharga yang tersisa di tempat itu. Kemudian ia mencoba menaiki mobil pemadam karena ada sesuatu yang nampak di atas, tapi malah terpeleset ke samping karena sepatu kacanya yang tidak bisa melengket ketika menginjak besi. Tapi dari mobil ke mobil ia kelihatan sangat pandai mengatur keseimbangan melompat sehingga tak terjadi apa-apa. Kemudian ia pun bergegas pergi dari tempat itu untuk menuju tempat lain karena temannya udah ada di tempat yang ia tuju. Tetapi alangkah dongo goblok bego bodoh temannya itu, tak seorang pun kecuali si manusia lembek cupu itu melihat koin yang tergeletak di teras bawah rumah ijo.
Padahal di game Free Fire koin sangatlah berharga, lebih berharga dari apapun, sehingga orang-orang seringkali memperebutkan benda tersebut. Kalau saya mah mending rebutin anak tetangga saya, anak Pak Jono wakakakak. Setelah selesai menelusuri di daerah kedua yang mereka kunjungi, mereka pun bergegas menuju daerah Peak. Dan ternyata salah satu dari mereka kehilangan kontak sinyal sejak tadi, tapi keberadaan teman yang satunya masih dapat dilacak dan diketahui. Tetapi ketiga orang tersebut memang gak ada akhlak dan kayak babi aja, tak peduli keadaan temannya yang dimakan zona, yang penting mereka dapat lootingan yang bagus, itu udah lebih daripada cukup. Sambil berlari si Eren, manusia cupu lembek bodoh dongo ini sambil memeriksa tasnya apakah masih ada sisa nasi uduk di tasnya atau udah habis. Ternyata udah habis sejak 7000 abad yang lalu. Kemudian ia singgah lagi di Indomart untuk membeli tas level 3 yang bisa memuat kapal pesiar, karena tas yang ia dapat tadi cuma level 2. Kemudian ia bermaksud untuk memasuki rumah di samping Indomart itu, ternyata ada tas level 3 di dalam. Emosi gak tuh? Di sisi lain, teman yang satunya masih dalam penderitaan siksaan yang kehilangan kontak belum juga membaik, makanya beli paket Telkomsel dong. Dan ketiga orang tersebut mencoba menelusuri daerah pinggiran Peak karena jaga-jaga dan agar tidak ketahuan sama musuh terhadap kehadiran tiga sejoli itu. Dan ketika si Eren memasuki rumah, ia langsung mendapat kabar bahwa temannya si nomor 4 telah meninggoy dan tereliminasi. Goreng, nasi uduk, nasi padang, nasi kuning, nasi putih, nasi bakar. Tetapi mereka bertiga melanjutkan perjuangan kebuyahan. Dengan kepergian salah satu temannya tak membuat sedikit pun mereka buat putus asa untuk berjuang, justru malah membangkitkan semangat dalam diri mereka masing-masing untuk berjuang. Mereka yang tersisa 3 orang melanjutkan perjalanan. Mereka mengunjungi rumah satu persatu yang ada di daerah Peak untuk melengkapi peralatan persenjataan untuk persiapan berperang 7000 abad ke depan. Mereka terus melakukan penelusuran di daerah Peak sambil berjaga-jaga. Mereka bertiga berencana untuk menuju ke daerah Bima Sakti Strip untuk melanjutkan dan melakukan penelusuran di sana. Sesampainya ia di sana, mereka pun kedatangan musuh yang entah dari mana habitatnya. Salah satu dari mereka melakukan perlawan, sementara si Eren yang udah tahu kedatangan musuh misterius bukannya langsung membantu, tetapi ia malah mengamati terlebih dahulu. Emang gak ada otak manusia yang satu ini. 2 orang temannya pun dibantai habis-habisan oleh musuh misterius ketika si Eren melempar tai kucing. Tak seorang pun yang kena ledakan tai kucing itu. Dan manusia cupu lembek bodoh itu pun mulai menerobos untuk membantai musuh. Ternyata musuhnya lebih dari 1 orang. Niat pembantaian pun berubah seketika menjadi kemunduran. Ia pun mulai mencoba untuk menggocek Mus keluar masuk rumah untuk menghindari tembakan si asu babi setan itu, tapi tetap saja kena. Dan ia pun memilih melarikan diri dengan mobil, tapi si asu babi manusia haram anak setan itu meledakkan mobil itu, dan si manusia cupu lembek itu pun bergegas keluar dari mobil karena mobil itu sudah meledak, dan manusia bodoh itu melanjutkan pelarian dengan lari. Tetapi alangkah bangsatnya si asu babi anak haram si setan itu terus mengejar dan tanpa ampun. Ketika di dalam rumah, darah terus berkurang karena ledakan pelontar si asu babi anak haram itu. Kisah pun berakhir. Jadi videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Eren. Terima kasih sudah menonton. Saya Eren mengucapkan sampai jumpa di next video.